Sahabat, bagaimana jika ingin menjadikan satu biji itu menjadi 3 bibit? Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita harus mencari dulu biji yang belahnya itu 3 atau 4. Nah, seperti contoh biji ini nih. Biji ini belahannya itu ada 3 ya. Nah, kita sama halnya dengan belahan yang 2 belahan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ramadan di channel Pojok Bibit. Pada kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan dan berbagi pengalaman mengenai pembibitan alpukat ya, sahabat. Jadi sahabat semua itu rata-rata menggunakan satu biji alpukat ini untuk satu bibit alpukat, sahabat. Namun pada inovasi kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana satu biji alpukat ini bisa menjadi 2, 3 sampai 4 tanaman. Ini sangat berguna dan sangat menghemat biaya. Contohnya seperti ini, sahabat. Nanti bisa ditanam seperti ini setengah tapi bisa tumbuh 1. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Pojok Bibit. Oke, baik. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana membuat satu biji alpukat ini bisa menjadi 2 sampai 3 bahkan bisa sampai 4 bibit alpukat. Tujuannya itu untuk menghemat batang bawah ya, bahan batang bawah. Oke, yang pertama yang harus disiapkan itu adalah pisau. Saya di sini menggunakan pisau okulasi atau pisau cangkok ya. Bisa juga menggunakan pisau sederhana atau pisau dapur juga bisa ya. Kemudian saya menggunakan alkohol 95% untuk mensterilkan pisau ini jika sudah kotor ya. Kemudian kapas juga untuk mengelap pisau ini. Baik, pertama kita sterilkan dulu pisaunya dengan alkohol 95%. Seperti ini, lalu kita lap. Nah, sahabat, kita harus mengambil biji alpukat yang sudah setengah semayan seperti ini ya, sudah belah. Jadi si bijinya itu sudah belah, sudah ada akarnya salah satu. Kalau belum ada akarnya juga tidak apa-apa, asal sudah belah. Nah, pertama itu caranya seperti ini, sahabat. Nah, di ujung pisau ini kita belah di sini. Nah, jadi sahabat, kita harus mendapatkan kedua belah biji ini ya. Jadi biji yang ini bisa kita tanam, biji yang ini juga bisa kita tanam. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan juga yang lainnya. Sekali lagi ya. Kita belah seperti ini. Nih, tuh. Jadi si mata tunasnya itu tidak terpotong semua ya, disisakan. Jadi untuk merangsang pertumbuhan di biji sebelahnya gitu. Jadi nanti di sini tumbuh akar, sini. Sahabat, bagaimana jika ingin menjadikan satu biji itu menjadi 3 bibit? Jadi kita yang perlu kita lakukan adalah kita harus mencari dulu biji yang belahnya itu 3 atau 4. Nah, seperti contoh biji ini nih. Biji ini belahannya itu ada 3 ya. Nah, kita sama halnya dengan belahan yang 2 belahan tadi, kita potong dulu ke sini.
Nah, setelah 2 kita potong lagi di sini sampai menjadi 3 belahan seperti ini ya. 3 belahan seperti ini. Di sini ada mata tunasnya. Di sini juga ada mata tunasnya. Di sini juga mata tunas. Nah, kita posisikan nanti menanam seperti ini dan dikubur sebagian seperti ini. Tujuannya adalah untuk merangsang akar dan pertumbuhan dari mata tunas ini. Kenapa sih harus enggak segini nih ditanamnya? Karena pengalaman yang saya lakukan, ketika ditanamnya segini nanti kepanasan atau kesinaran matahari langsung, maka akan kering ya, kering seperti ini nih. Kering seperti ini. Ditanam segini itu akan menjadikan biji ini kering karena penguapannya itu banyak ya, apalagi kalau tidak ditutup dengan paranet atau plastik UV, itu bisa menjadikan biji seperti ini. Dan ya berapa persen, kurang daripada 50% dia akan tumbuh. Nah, untuk contohnya yang sudah tumbuh seperti ini, sahabat. Nih, seperti ini ya. Seperti ini tumbuh. Jadi setengah tapi bisa tumbuh ya. Hemat sekali. Nih, ada lagi yang tumbuh nih. Nah, seperti ini. Jadi si mata tunasnya itu tumbuh. Nah, kalau sudah tumbuh gini, tinggal kita rawat saja. Karena sahabat, di daerah saya itu biji alpukat juga sudah ada harganya. 1 kilo itu sampai 4.000. Nah, lumayan juga ya. Kalau untuk usaha bibit itu, biji menjadi penting untuk nilai ekonomisnya, sangat penting itu. Karena dari itu maka saya mencoba inovasi baru. Jadi beberapa mungkin dari teman-teman semua yang sudah pernah mencoba juga saya praktekkan, ternyata bisa dan berhasil. Nah, ini sahabat, warnanya sudah mulai hijau ya. Kenapa sih hijau? Berarti ditandakan ini sudah tumbuh ya. Jadi akarnya itu sudah tumbuh nih. Di tunasnya juga sudah mulai tumbuh. Nah, sahabat, sudah mulai tumbuh. Kalau yang kita praktekkan saat ini, jadi si biji ini seperti ini yang belum tumbuh akarnya, akan kita rangsang dulu akarnya untuk siap dikelahankan. Karena kasus yang tadi, ketika tersinari matahari secara langsung dia akan kering bagian atasnya. Jadi kita akan mencoba inovasi baru, yaitu dengan merangsang akarnya. Terus saksikan di pojok bibit ya sahabat. Nah, sahabat, untuk hari ini sudah saya belah-belah mendapatkan sebanyak ini ya. Kita lanjut ke proses penyemaian ulang atau perangsangan akar-akar ini supaya tumbuh, dan tunas-tunas ini juga supaya aktif lagi ya. Oke. Baik sahabat, selanjutnya yaitu kita akan merangsang akarnya. Saya di sini menggunakan kokopit yang halus. Namun perlu dicatat, untuk kokopit sendiri itu harus direndam selama 24 jam atau lebih lama lebih baik, sekitar 2 hari lebih baik. Itu bertujuan untuk membuang kandungan tanin yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kandungan tanin sendiri akan menghambat pertumbuhan pada tanaman ya sahabat. Nah baik, selanjutnya yaitu kita susun seperti ini. Seperti ini ya sahabat, susun seperti ini.
seperti ini. Bentar, kurang tebal ini. Susun seperti ini. Nah, sahabat, tujuannya menggunakan kokopit sendiri itu karena teksturnya yang lembut, jadi ketika nanti dicabut itu akarnya tidak akan putus, jadi akarnya masih bisa nanti ditanam ke polybag. Kadang kan kalau menyemai itu si akarnya itu putus ya, itu menyebabkan gagalnya tanaman kita. Nanti tanaman kita bukannya tumbuh malah membusuk. Nah, susun seperti ini. Ini hampir mirip dengan perangsangan akar untuk biji alpukat dengan media air ya sahabat, karena kokopit sendiri itu mengikat airnya banyak ya, banyak mengikat air kokopit itu. Santai. Tata nggak apa-apa, rapat juga. Kalau rapat juga nggak apa-apa, yang penting nanti akarnya bisa tumbuh. Saya sendiri menggunakan wadah bekas akuarium, daripada mubazir tidak digunakan, lebih baik digunakan untuk hal yang bermanfaat ya. Akuarium bocor, jadi nanti tidak mengenang air juga karena bocor bawahnya. Nah, seperti ini sahabat. Kita rapatkan lagi sahabat. Rapat juga nggak apa-apa. Nah sahabat, setelah semuanya tertata ya, lalu kita topping lagi di atasnya dengan kokopit. Nah, semuanya 90% tertutupi ya. Tutupi sampai sini. Tutup saja sampai tidak terlihat, karena ketika nanti disiram itu akan muncul lagi ya bagian bijinya, kelihatan lagi. Nah setelah dirasa cukup, lalu kita siram, kita semprot seperti ini agar si media ini menjadi lembab dan mendukung proses
pertumbuhan akar dan tunas, sahabat. Nah, terus saja kita sampai lembab. Sahabat, setelah dirasa lembab, kita diamkan minimal 7 hari. Nanti kita lihat perkembangannya, apa yang akan terjadi dengan percobaan ini ya. Tapi menurut pengalaman saya itu insya Allah berhasil ya, sahabat. Kita tunggu, saksikan video-video pojok bibit selanjutnya ya. Jangan lupa like bila Anda menyukai dengan video kami, dan share untuk agar teman-teman sahabat bisa melihat video kami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.